Disclaimer, semua yang disampaikan di sini hanya refleksi dan perenungan yang saya ambil dari berbagai sumber. Tidak untuk menyalahkan, tidak pula mengklaim benar. Mari kita mulai perenungan sederhana ini. Pernahkah kamu diam sejenak dan menyadari bahwa kamu sedang menyadari bahwa ada sesuatu yang mengetahui bahkan sebelum pikiran muncul? Misal, saat kita sedang meditasi, kita bisa menyadari perubahan pikiran. Kadang tenang, kadang berisik, kadang samar seperti bayangan air. Namun di balik semua perubahan itu, seolah ada sesuatu yang tetap, yang hanya menyaksikan. Lalu muncul pertanyaan lembut tapi mengguncang. Kalau semua pikiran ini muncul dan lenyap, siapa yang sebenarnya melihat semuanya? Neuroscience berkata, kesadaran adalah produk otak. Neuronnya saling berhubungan dan dari situ muncul sensasi aku. Namun pertanyaan sederhana tiba-tiba mengguncang segalanya. Siapa yang tahu bahwa neuron itu aktif? Bukankah yang tahu bahwa neuron itu aktif adalah kesadaran itu sendiri? Maka dari sini sains hanya bisa menjelaskan gerak sebab akibat di luar, namun tidak pernah menyentuh yang mengetahui. Kita terbiasa berpikir bahwa kesadaran muncul dari materi, bahwa otak bekerja, neuron menyala, dan dari situ lahirlah pengalaman. Namun para ilmuwan jujur mengakui, meski kita bisa memetakan seluruh aktivitas otak, tak satu pun menjelaskan mengapa aktivitas itu terasa dari dalam. Gelombang listrik bisa diukur, tapi rasa sakit, cinta, takut, atau damai tak bisa ditangkap oleh alat apapun. Ini disebut the hard problem of consciousness, masalah paling sulit dalam filosofi pikiran modern. Jadi, apakah kesadaran hanyalah bayangan dari reaksi kimia, atau justru otak hanyalah instrumen bagi sesuatu yang lebih halus untuk mengetahui? Pertanyaan inilah yang sejak lama menjadi renungan para pemikir Timur. Dalam Vedanta, kesadaran adalah dasar dari segala yang ada. Dunia fisik hanyalah gelombang di permukaan lautan Brahman, realitas tunggal yang tak pernah berubah. Bagi mereka, bukan kesadaran yang lahir dari otak, melainkan otak yang muncul di dalam kesadaran. Dalam Samkhya, kesadaran Purusha dan materi Prakriti berdiri berdampingan. Keduanya tak mencipta satu sama lain, tapi dari pertemuannya lah lahir pengalaman, seperti cahaya yang menimpa cermin. Sementara Taoisme memandangnya lebih lembut. Kesadaran dan materi tak pernah benar-benar dua. Yin dan Yang, berwujud dan tak berwujud, adalah dua sisi dari Tao yang sama, yang mengalir tanpa asal dan tanpa akhir. Lalu datang pertanyaan yang lebih dalam. Jika semua saling tergantung, apakah masih ada asal mula? Apakah kesadaran muncul dari materi? Atau keduanya hanyalah dua sisi dari satu gerakan yang sama? Disinilah ajaran Buddha memberi arah yang sunyi. Buddhisme tidak mencari asal dari kesadaran, karena setiap asal juga akibat dari sesuatu. Yang ada hanyalah rantai sebab dan kondisi. Dari bentuk muncul perasaan, dari perasaan muncul persepsi, dari persepsi lahir pikiran, dan dari pikiran lahirlah kesadaran. Namun kesadaran itu pun menjadi sebab bagi bentuk berikutnya, seperti lingkaran tanpa awal dan tanpa akhir. Tak ada yang berdiri sendiri, tak ada awal tunggal, hanya jaring saling muncul tanpa pusat, seperti jaring indera di mana tiap permata memantulkan seluruh yang lain. Kesadaran muncul karena bentuk, dan bentuk dikenal karena adanya kesadaran. Keduanya seperti dua sisi kertas, seperti nyala api dan terangnya, tak bisa dipisahkan tanpa menghapus keduanya. Dalam perenungan saya, seolah Buddha ingin menunjukkan bahwa eksistensi tidak memiliki awal,
Dan jika memang seperti itu, jika kita renungkan lebih dalam lagi, Buddha seolah berbicara bahwa kehidupan bukanlah benda, melainkan aliran, bukan sosok, melainkan proses yang mengalir, bukan inti, melainkan pola dan siklus yang terus berubah. Tak ada awal tunggal yang dapat terdeteksi dan disaksikan untuk diuji. Argumen Tuhan sebagai sebab pertama seolah terasa kuat. Namun jika kita perhatikan dalam-dalam, logika itu justru membunuh dirinya sendiri. Jika segala yang ada harus punya sebab, dan Tuhan dikatakan tidak punya sebab, maka hukum sebab akibat tidak lagi universal. Runtuhlah logika itu. Bagi yang berkeyakinan lain sah-sah saja. Boleh-boleh saja, silahkan. Karena ini bukan penolakan, hanya renungan logis dari sudut Buddhisme. Saya tidak menolak Tuhan, ataupun bilang Tuhan tidak ada. Namun dari sudut pandang filsafat Buddhisme, tanpa menolak keyakinan lain, logika sebab pertama ini runtuh oleh dirinya sendiri. Tak mungkin ada sebab pertama yang berdiri sendiri, karena yang berdiri sendiri berarti terpisah, berada di luar realitas. Bayangkan rantai besi. Setiap mata terhubung pada yang sebelumnya. Tak ada mata pertama yang terlepas dari rantai itu. Jika ada, ia bukan bagian dari rantai itu. Begitulah alam semesta. Bukan garis lurus dengan titik awal, melainkan siklus tanpa awal yang mutlak. Jika ada sesuatu yang berada di luar aliran sebab akibat, maka ia secara langsung menegaskan dirinya terpisah dari realitas. Segala yang terpisah dari realitas sama dengan tidak nyata, karena tidak ada kebenaran yang melampaui kenyataan. Tapi di lain kesempatan, dalam Samyutta Nikaya, SN 15.1, Buddha berbisik pada para biku. Panjang sekali biku, sehingga awal dari samsara ini tidak dapat diketahui, tidak memiliki awal yang dapat ditemukan, anamataga. Buddha tidak berkata tidak ada awal. Beliau hanya berkata, awal itu tidak terdeteksi. Bukan karena tidak ada, tapi karena mencarinya tidak mengakhiri dukkha. Disinilah kejernihan pandangan Buddha tampak. Beliau tidak menuntun pada keyakinan, tidak pula mendorong pada penolakan. Beliau hanya menunjukkan apa yang dapat dilihat langsung, bahwa yang ada hanyalah sebab dan akibat yang saling bergantung tanpa perlu memulai dari awal ataupun akhir. Sehingga kita berhenti terjebak dalam pertanyaan tiada akhir. Buddha tidak membuang pertanyaan itu karena tidak ada jawaban. Beliau membuangnya karena itu bukan jalan menuju kebebasan. Aku mengajarkan dukkha, asal muasal dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Dhammacakkappavattana Sutta. Dan saat seseorang bertanya pada Buddha, apakah alam semesta ini punya awal guru? Beliau menjawab dalam Culamalunkhya Sutta dengan perumpamaan panah beracun. Seorang terkena panah beracun. Ia menolak diobati sebelum tahu siapa yang memanah, dari suku apa, panah dari kayu apa. Ia akan mati sebelum tahu. Buddha melanjutkan, pertanyaan tentang awal atau akhir alam semesta ini tidak membawa pada kedamaian, tidak pada nibbana, maka aku tidak menjawabnya. Dan dalam keheningan itu, pertanyaan tentang asal mula perlahan larut seperti ombak yang kembali ke laut. Saat kita berhenti mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, pandangan menjadi tenang dan disitulah kebijaksanaan sejati mulai tampak. Ketika kita menapaki jalan tengah yang diajarkan Buddha, di sanalah pandangan tidak lagi terjebak pada ekstrim ada atau tidak ada. Hingga semua nama mereda, yang tersisa hanyalah mengetahui itu sendiri. Sunyi, jernih, tanpa bentuk, namun menjadi dasar dari segala bentuk yang mungkin. Semua yang kamu dengar barusan bukanlah kesimpulan akhir. Hanya pandangan dan perenungan saya lahir dari membaca, menimbang, dan menyelami berbagai ajaran. Dan tentu, setiap orang punya perenungan yang berbeda. Tidak ada klaim, tidak ada penolakan,
Tidak ada jawaban final. Hanya ajakan untuk melihat dengan jernih, melihat tanpa tergesa menilai, dan membiarkan pertanyaan itu beristirahat dalam keheningan yang memahami dirinya sendiri. Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi, Namo Buddhaya.